Assalamualaikum, masih bersama saya Ibu Betty di perkuliahan Statistik Pendidikan ya. Jadi pada minggu ketiga ini yang kita bahas adalah tentang data dan cara penyajian data. Jadi penyajian data yang kita bahas di sini adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu data. Ya, sebelum ke penyajian data. Jadi secara umum, data itu bisa diartikan bentuk majemuk dari datum-datum atau sekumpulan datum-datum. Nah, secara umum, data bisa diartikan adalah sekumpulan fakta yang dapat berupa angka, ya, huruf, karakter khusus, lambang atau tanda, gambar atau citra, dan bunyi atau suara. Ya, jadi bentuknya bisa apa saja. Namun, untuk keperluan analisis, ya, analisis statistik, data yang tidak berbentuk angka itu harus dirubah dalam bentuk angka atau disebut dengan dikuantifikasi, ya, diangkakan atau dikasih kode berupa angka. Contoh misalnya data tentang jenis kelamin misalnya. Otomatis informasinya, datanya itu adalah berupa laki-laki, huruf LK misalnya, perempuan, PR misalnya. Nah, data yang seperti itu ketika dianalisis dalam mesin statistik, ya, yang dibaca atau data seperti itu harus dirubah dulu dalam bentuk angka karena di analisis statistik itu yang dibaca itu hanya angka, jadi dia tidak mengenal karakter atau huruf, seperti itu. Ya, lebih jelasnya nanti. Kemudian data yang bagaimana? Dalam penelitian kuantitatif itu ada syarat ya, data yang handal. Itu syaratnya yang pertama itu adalah objektif, ya, tidak pilih-pilih. Kemudian yang kedua itu adalah representatif ya, mewakili. Kemudian yang ketiga itu adalah simpangan bakunya kecil. Kemudian data yang bermanfaat ya, yang pertama adalah harus handal atau reliable. Kemudian up to date, tepat waktu, dan relevan. Oke, yang selanjutnya kita ke penggolongan data. Ya, menurut sifatnya, data itu terbagi dua, ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif berarti di sini datanya tidak berbentuk angka atau tidak berbentuk bilangan. Ya, bisa berbentuk pernyataan verbal, simbol, atau gambar. Contoh misalnya warna, ya, merah, kuning, hijau. Nah, itu dalam bentuk huruf. Kemudian jenis kelamin, ya, status perkawinan. Nah, data seperti ini disebut dengan data kualitatif. Contoh selanjutnya data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan, ya. Jadi data yang bentuknya angka atau data kualitatif yang sudah dirubah dalam bentuk angka. Contoh, tinggi badan, umur, skor hasil ujian, dan lain-lain. Ya, yang berikutnya, menurut sumber pengambilannya, ada dua juga, data primer dan data sekunder. Data primer di sini disebut data asli atau data baru, yaitu data ya yang oleh peneliti langsung mengambilnya dari sumber data. Jadi data itu langsung diambil dari sumber data. Itu disebut dengan data primer. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia. Artinya di sini bahwa pihak lain sudah mengumpulkan data tersebut dari sumber data, maka kita memintanya kepada pihak kedua. Contoh misalnya, saya ingin melakukan penelitian tentang angka kelahiran bayi misalnya. Maka saya bisa meminta informasi tentang angka kelahiran bayi di Bengkulu itu misalnya dari Badan Pusat Statistik ya di BPPS. Nah, seperti itu. Jadi datanya sudah disediakan, kita tinggal meminta data tersebut kepada pihak kedua. Kemudian menurut waktu pengumpulan, di sini terbagi dua juga. Yang pertama adalah cross section, yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan pada kegiatan saat itu. Contoh ya, misalnya saya ingin meneliti misalnya tentang hasil UN di Bengkulu tahun berapa 2020 ya. Jadi saya baru akan meneliti nanti ketika UN itu
terjadi atau kegiatan UN itu dilaksanakan. Jadi keadaan itu terjadi hanya pada waktu itu, data itu diambil, itu namanya cross section. Kemudian ada data time series atau data berkala. Ya, data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Gambaran suatu kegiatan. Contoh misalnya, saya ingin meneliti tentang hasil panen padi atau di Bengkulu ya, misalnya dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, jadi data berkala ini penelitiannya panjang, bisa dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Datanya terkumpul, seperti itu. Oke, selanjutnya ke skala pengukuran data ya. Di sini skala pengukuran data itu ada 4. Yang pertama adalah tentang data nominal. Jadi, pada data nominal ini adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan atau objek atau kategori tersebut ya terhadap yang lainnya. Jadi di sini pada data nominal ya sifatnya itu hanya sekedar label atau kode saja. Ya, jadi sifatnya dia saling lepas dan tidak disusun secara logis. Contoh, misal apa warna favorit Anda misalnya. Penempatan ungu, abu-abu, 3 coklat, 4 putih, di sana tidak ada kaitan satu sama lain. Jadi dia nggak ada peringkat, hanya label saja ya. Sudah pilihannya hanya ungu 1, kita kasih kode 1, 2 itu kode abu-abu, 3 coklat, dan 4 putih. Nah, seperti itu saja. Contoh lain misalnya jenis kelamin. Nah, itu data nominal ya. Jadi ada pilihan misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi penempatan urutannya nggak ada maksud lain, hanya dikasih label aja, kasih kode aja bahwa 1 laki-laki melambangkan laki-laki dan 2 melambangkan perempuan. Atau dibalik juga boleh. Nah, seperti itu ya, itu data nominal. Yang selanjutnya adalah data ordinal. Jadi, data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarannya, ya, yaitu dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi atau sebaliknya, ya, di mana di sini rentang atau jaraknya tidak harus sama. Contoh misalnya, ya, dalam suatu angket misalnya, bagaimana prestasi Anda pada semester yang lalu? Nah, dia disusun dari yang sangat baik, itu 1, kemudian baik, sedang-sedang saja, buruk, dan sangat buruk. Nah, jadi kita mengkodekan baik berarti dari yang sangat tinggi ke yang sangat rendah, atau bisa juga sebaliknya. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang lain. Di sini ada contoh ya, ini adalah contoh pertanyaan di dalam angket, di mana pertanyaan yang jawabannya bentuknya kata atau kalimat. Nomor 1, berbelanja di toko ini lebih sering lebih baik supaya dapat harga diskon untuk produk-produk tertentu. Maka di sini ada pilihan jawabannya dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kira-kira pada pertanyaan pertama ini dia masuk ke skala data apa? Coba ditentukan. Contoh yang kedua, sebutkan gerai retail modern yang sering Anda kunjungi. Nah, di sini ya, responden bisa mengisi nih. Tetapi meskipun di sini responden yang mengisi, nanti ketika mau dianalisis ya data seperti ini, kalian harus sudah punya lembar jawaban, di mana lembar jawabannya itu sudah kalian klasifikasi. Misal, nanti kalau responden jawabnya misalnya gerai pakaian, nah codingnya apa? Kemudian kalau misalnya respondennya jawab gerai elektronik atau gerai HP, nah kita coding apa? Nah, seperti itu. Ya. Nomor 3, sebutkan alasan kenapa Anda memilih gerai tersebut. Nah, sama. Pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 ini pilihannya ditentukan oleh responden. Tetapi saya katakan, ya, lembar jawabannya di sana kalian harus sudah mengklasifikasi kira-kira masuk ke mana, ke arah mana, ya. Nah, seperti itu. Baik, dari contoh pertanyaan di slide sebelumnya, pertanyaan itu mempunyai jawaban dalam bentuk kata atau kalimat. Meskipun di nomor 1 ya, pertanyaan nomor 1 atau pernyataan nomor 1 itu sudah disediakan jawaban. Ya, jawaban untuk
apa namanya, pilihan jawabannya saya katakan ketika dianalisis harus tetap di-coding atau diberikan kode, ya. Pengkodean jawaban pada nomor 1 di sana mengikuti skala ordinal. Kenapa? Karena dari tingkatan yang sangat tinggi ke rendah atau sebaliknya pilihan jawabannya. Sedangkan yang nomor 2 dan 3, jadi meskipun di situ tidak diterakan, ya, tidak masukkan pilihan jawabannya, tetapi sudah terlihat bahwa di nomor 2 dan 3 mengikuti skala nominal. Semoga bisa dipahami. Oke, kita ke skala data yang berikutnya. Ya, yang ketiga adalah data interval. Di sini, data dengan objek atau kategori yang dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, ya, dapat diurutkan berdasarkan atributnya dan memiliki jarak yang memberikan informasi tentang interval tiap objek atau kategori. Contoh untuk data interval misalnya skor IQ, skor hasil belajar, kemudian temperatur, ya, dan lain-lain. Skala data keempat adalah data rasio, yaitu di mana data ini memiliki sifat-sifat ketiganya. Ya, jadi data yang memiliki sifat-sifat data nominal, ya, memiliki sifat-sifat data ordinal dan interval, dilengkapi dengan kepemilikan titik nol mutlak dengan makna empirik. Contohnya umur, ya, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Itu contoh tentang data rasio. Jadi di sini kita bisa simpulkan untuk skala data nominal dan ordinal ini berkaitan dengan data yang sifatnya kategori atau kualitatif. Sedangkan untuk data interval dan rasio ya berkaitan dengan data yang berbentuk angka atau numerik, yaitu berkaitan dengan data yang kuantitatif. Contoh lainnya untuk skala interval dan rasio, ya tadi dikatakan di interval itu ada urutan, kemudian ada perbedaan ya antara satu dengan lainnya. Kemudian di sini tidak ada titik awal. Contoh misalnya temperatur atau suhu. Contoh suhu 0 derajat itu bukan berarti 0 itu nggak ada nilainya. Ya, jadi 0 itu punya nilai untuk data interval. Ya, jadi temperatur ini bernilai. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa di data interval itu tidak memiliki titik awal. Kemudian contoh lain itu tangga nada. Kemudian untuk data rasio tadi ada urutan ya. Kemudian ada perbedaan. Di sini ada titik awal. Misal ya contohnya pendapatan misalnya per bulan itu 100.000 misalnya. Kemudian ada lagi pendapatan 0 rupiah. Jadi 0 itu untuk data rasio ya, dia betul-betul nggak ada nilainya. Jadi 0 berarti tidak ada pendapatan. Ya, bandingkan kalau misalnya dengan data interval suhu 0 derajat. 0 derajat itu bukan berarti nggak ada suhunya, tetapi suhunya berada di titik 0 derajat. Jadi 0 derajat itu ada nilainya. Tapi kalau di data rasio, 0 itu nggak ada. Jadi di data rasio berlaku 0 absolut ya, 0 mutlak. Oke, dari penjelasan saya di awal tadi sehingga di sini bisa dirangkum begitu ya dari definisi untuk data nominal berarti di sini datanya tidak berurut. Data ordinal di sini kategorinya berurut. Sedangkan untuk data interval dan rasio ini adalah datanya berupa angka atau nilai numerik. Kemudian contoh ya di skala data nominal contohnya jenis kelamin, status perkawinan. Kemudian untuk data ordinal, misalnya tingkat kepuasan, puas, tidak puas, sangat tidak puas. Nah, seperti itu. Jadi tingkat kepuasan contohnya. Kemudian untuk interval dan rasio, pendapatan, ya, tinggi, berat badan. Nah, sedangkan untuk ukuran pemusatan, ya, di data nominal dia menggunakan modus. Sedangkan di data ordinal dia menggunakan modus dan median. Kemudian untuk interval dan rasio, ya di sini pemusatan datanya menggunakan modus, median, dan mean. Nah, apa itu? Ini sebenarnya nggak asing. Kalian sudah pernah mencari ketika sekolah dulu apa itu modus, apa itu median, dan apa itu mean. Nanti kita akan menghitung itu. Kemudian di ukuran penyebaran untuk data nominal nggak ada. Sedangkan di data ordinal dia menggunakan angka minimum, nilai maksimum, dan rank.
Kemudian di data interval atau rasio di sini menggunakan angka minimum, angka maksimum, ring, dan standar deviasi untuk ukuran penyebarannya. Sedangkan grafik biasanya data nominal itu disajikan dalam diagram pi atau bar. Sama di data ordinal juga seperti itu, ya, menggunakan grafik bar atau pi. Kemudian di data interval atau rasio menggunakan histogram. Prosedurnya biasanya di data nominal dia menghitung frekuensi ya, dihitung berdasarkan frekuensi. Sedangkan di data ordinal juga seperti itu, dia menggunakan frekuensi. Sedangkan di interval atau rasio dia menggunakan frekuensi dan deskriptif. Begitu. Oke, penjelasan tentang data sudah, tentang pengertian sudah, dan hal-hal yang berkaitan dengan data sudah. Yang berikutnya adalah tentang penyajian data. Ya, jadi contoh misalnya di sini permasalahannya adalah dari 60 peserta ujian statistik diperoleh angka atau nilai sebagai berikut. Ya, nilainya disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, kira-kira apa yang kalian dapat simpulkan dari data-data itu? Apa coba? Ada? Jadi kalau dari kumpulan data itu kira-kira apa? Apa yang disimpulkan? Nggak ada ya. Jadi kalau kalian bicara, oh nilai minimum, nah itu sudah masuk ke ranahnya statistik. Artinya apa? Bahwa di sini peran statistik, ya, tanpa peran statistik data itu tidak akan memberikan makna apapun. Jadi hanya berupa sekumpulan angka-angka saja. Nah, jadi itu. Ya, jadi nggak bermakna tanpa diolah secara statistik. Oke, yang selanjutnya adalah kita ke penyajian data. Jadi tujuan kita belajar ini adalah bagaimana nanti kita bisa ya menyajikan data dari data mentah itu menjadi sebuah atau dalam bentuk tabel ya, distribusi namanya. Jadi tabelnya itu namanya tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya nanti ya? Jadi di sini sebelum kita ke distribusi frekuensi, saya akan kenalkan dulu namanya diagram tangkai daun atau stem leaf diagram. Jadi, diagram ini dibuat tujuannya adalah untuk memudahkan langkah kalian ya dalam membentuk atau menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Ya, bisa diikuti di sini. Ini data mentah yang sudah saya contohkan tadi permasalahannya ya. Jadi ini adalah data dari 60 nilai mahasiswa ya. Maka di sini kalian disuruh sajikan data ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tapi sebelumnya saya katakan untuk memudahkan langkah awalnya kalian harus menyajikan data ini ke dalam bentuk diagram tangkai daun. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini bentuk diagramnya ya. Langkah pertama adalah menentukan berapa nilai minimum dari data di atas. Nah, di situ kalian cari berapa nilai minimum dari data di atas. Ya, kalau sudah ketemu nilai minimumnya adalah 36. Lalu, yang kedua, cari nilai maksimumnya. Berapa nilai maksimum dari data di atas? Nilai maksimumnya adalah 80. Pada diagram tangkai daun ini punya aturan ya, bahwa yang depan ya, angka depan atau yang puluhan itu disebut dengan tangkai dan yang belakang itu disebut dengan daun. Jadi di sini kita ambil dulu nilai minimum, kita masukkan tangkainya di situ dimulai dari 3 dan maksimumnya adalah 8. Maka diantaranya kita bisa isi di situ 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang kita tinggal masukkan daunnya. Kita di baris pertama dari data, ya, bisa dilihat ke data, baris pertama di sana, ya. Baris pertama, kolom pertama, yang paling atas di sana ada angka 70. Nah, kita masukkan daunnya 0. Jadi di tangkai 7 dan daunnya 0. Lalu, data berikutnya ada 54. Ya, masukkan mana tangkai 5 dan masukkan daunnya 4. Kemudian data berikutnya ada 60 ya. Mana tangkai 66 ya, tangkai 6 dan masukkan daunnya.
Lalu data berikutnya di sana ada 65. Oke. Jadi kita lihat tangkai 6 dan masukkan daunnya 5. Begitu selanjutnya, ya, data berikutnya ada 59, maka di tangkai 5 kita tuliskan daunnya ada 9 di situ. Kemudian di seterusnya ya, di kolom terakhir itu, di baris pertama kolom terakhir ada data 63, maka masukkan tangkai 6 dan 3. Jadi, baris pertama dari data sudah masuk ke dalam diagram tangkai daun. Selanjutnya, kita masuk ke baris kedua. Di sana ada 63, maka masukkan selanjutnya, ya, masukkan angka 3 di angka 3 di daun. Oke, lakukan seperti itu hingga habis data, ya. Jadi lakukan semuanya sehingga data yang di atas itu masuk semuanya ke dalam diagram tangkai daun. Nah, kalian bisa teruskan sendiri. Ya, intinya tadi ketika memasukkan ke dalam diagram tangkai daun ini, ya, lakukan dengan hati-hati dan teliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Sehingga nanti ketika data sudah masuk semuanya, bentuknya menjadi seperti ini. Ya, lengkap sampai data terakhir sudah masuk semua. Ya, tapi di sini kamu bisa lihat daunnya, ya, di daunnya di sini. Di sini misalnya di tangkai 3 ada 6, di tangkai 4 ada 8, 8, 8, 2, 9. Nggak urut ya. Jadi, kita harus mengurutkan dulu. Jadi, diagram ini disebut dengan diagram tangkai daun yang belum urut. Maka syarat kedua adalah kita harus membuatnya menjadi urut. Sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya, kamu bisa lihat itu semuanya sudah urut, misal di tangkai 4, ya, angka yang paling kecil pada daun 2, 8, 8, 8, 9. Pada tangkai 5, angka yang paling kecil ada 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah bentuk diagram tangkai daun yang sudah urut. Ya, gampang kan? Nah, nanti di tugasnya kalian bisa praktekkan itu. Oke, sebelum kita ke pembuatan distribusi frekuensi, ya, tabel distribusi frekuensi, di sini ada istilah yang harus kalian kenal dulu. Yang pertama, frekuensi. Apa itu? Frekuensi adalah banyaknya data yang muncul untuk kategori tertentu dari kumpulan data. Lalu ada istilah frekuensi kumulatif. Itu adalah keseluruhan banyaknya data yang muncul sampai kategori tertentu dari kumpulan data. Lalu ada istilah frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah frekuensi dibagi jumlah data dikalikan 100%. Ya. Jadi tujuan penyajian data di sini adalah kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, ya. Apa itu? Jadi nanti dalam distribusi frekuensi, penyajian data ini, ya, dari awalnya merupakan data mentah atau data yang belum dikelompokkan, ya, menjadi berkelompok berdasarkan kelas atau kategori atau klasifikasi. Kemudian di mana tabel itu menggambarkan data dalam kelas-kelas yang berurutan. Setiap kelas memiliki batas bawah dan batas atas. Ya, banyaknya kelas yang dibuat itu harus menggambarkan seluruh data. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwa banyaknya kelas yang dibuat, ya, harus menggambarkan seluruh data. Artinya data itu harus masuk semua ke dalam kelas. Ya. Secara umum, lebar kelas boleh tidak sama untuk setiap kelas, tapi disarankan akan lebih baik jika sama.
Ya, sebelum penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ada hal-hal yang perlu kalian tetapkan terlebih dahulu. Jadi di sini untuk memudahkan permasalahan ya, kita gunakan acuan jumlah interval yang umum dipakai serta menggunakan lebar kelas yang sama. Jadi di slide sebelumnya saya katakan bahwa lebar kelas sebenarnya boleh tidak sama, tetapi akan lebih baik atau disarankan kita membuatnya untuk lebar kelasnya itu sama. Ya, yang pertama di sini adalah bahwa kamu harus menentukan kelas dulu. Berapa kelas yang akan dibuat, ya. Jadi, di sini ada dua cara. Cara yang pertama atau di sini pilihan pertama untuk menetapkan banyaknya kelas. Bila K adalah banyaknya kelas yang akan dibuat dan N adalah banyaknya data, maka pilih nilai K minimum sedemikian sehingga 2 pangkat K lebih besar sama dengan N. N di sini adalah jumlah data. Lalu aturan kedua, jadi dua aturan ini adalah untuk menentukan banyaknya kelas. Ya, aturan kedua disebut dengan aturan Stargos, ya. Bila K adalah banyaknya kelas yang dibuat dan N adalah banyaknya data, maka untuk mencari K atau kelas atau banyaknya kelas itu sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Jadi kamu bisa pilih salah satu, pilihan satu menggunakan aturan 2 pangkat K lebih besar dari N, atau menggunakan aturan kedua yaitu menentukan banyaknya kelas dengan K sama dengan 1 tambah 3,322 log N. Ya, jadi ketika kelas sudah ditetapkan, ya, data sudah diurutkan, kelas sudah ditetapkan, yang berikutnya adalah menentukan lebar kelas. Ya, bila lebar kelas itu L, ya, dianggap sama untuk semua kelas, maka L atau lebar kelas itu adalah nilai tertinggi atau nilai maksimum dikurangi nilai minimum dibagi banyaknya kelas. Atau biasanya dirumuskan L atau lebar kelas itu sama dengan rank dibagi banyaknya kelas atau jumlah kelas. Oke, kita langsung praktekkan ya. Kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, jadi ini ada datanya sudah saya ambil dari diagram tangkai daun yang sudah kita urutkan tadi. Ya, langkah berikutnya adalah kita akan menentukan berapa banyaknya N di situ. Dari kasus itu, banyaknya N sebanyak 60 ya. Lalu, tentukan berapa nilai maksimum. Nah, kamu bisa lihat di diagram tangkai daun berapa nilai maksimumnya. 80 ya. Kemudian, tentukan nilai minimum. Minimumnya di sana ada 36. Lalu, kita tentukan ranknya. Rank adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi, 80 dikurang 36 adalah 44. Kemudian yang berikutnya, kita tentukan jumlah kelasnya atau berapa banyaknya kelas yang akan kita buat. Nah, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kita gunakan boleh salah satu aturan ya, jadi boleh dipilih. Di aturan pertama, kita bisa gunakan K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. N-nya diganti 60, karena di sini jumlah sambalnya adalah 60. Kemudian, ya, atau di sini kalian bisa gunakan aturan yang kedua, yaitu 2 pangkat K lebih besar dari atau sama dengan N. Jadi untuk memudahkan perhitungan atau untuk memudahkan menentukan banyaknya kelas, biar kita nggak usah pakai kalkulator log ya, maka kita gunakan aturan yang kedua saja untuk menentukan berapa banyaknya kelas yang akan kita buat. Jadi di sini ya, kita akan gunakan aturan 2 pangkat K lebih besar atau sama dengan N. Kita coba di yang pertama, 2 pangkat 1 berapa? 2. Apakah 2 ini lebih besar dari N? Belum ya, maka kita akan cari lagi 2 pangkat 2. Ya, jadi baru sama dengan 4. Apakah lebih besar dari N? Belum. Selanjutnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Apakah 8 lebih besar dari N? Belum. Selanjutnya 2 pangkat 6, 2 pangkat 4, 16. Ya, jadi apakah 16 lebih besar dari N? Di sini N-nya 60, belum. Kita lanjutkan, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Apakah 32 lebih besar dari N? Belum.
Kita cari lagi, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya, 64. Jadi 64 apakah 2 pangkat 64 itu lebih besar dari N? Jadi 2 pangkat berapa yang lebih besar dari 60? Maka yang memenuhi adalah yang terakhir ya. Di sini 2 pangkat 6 itu lebih besar ya, sama dengan 64, yang artinya lebih besar dari atau sama dengan 60. Maka di sini kita bisa tentukan itu adalah banyaknya K. Banyaknya kelas yang akan kita buat itu adalah 6. Oke, selanjutnya kita tentukan lebar kelas atau L. Rumusnya di situ adalah ring dibagi K. Adalah 44 dibagi 6 sama dengan 7,3333. Ya, kita bulatkan saja menjadi 8. Ya, jadi nanti kita akan punya kelas ya. Kelasnya kita akan buat 6 dengan lebar 8. Ya, sebelumnya kita harus menentukan dulu di mana pada tabel distribusi frekuensi itu ya, setiap kelasnya dibatasi oleh batas bawah dan batas atas. Di sini untuk kasus ini kita tetapkan bahwa batas bawah kelas pertamanya adalah 34,5. Kenapa? Tidak ada aturan ya. Di sini nggak ada aturan untuk menetapkan batas bawah. Yang terpenting, intinya itu adalah di mana data minimum masuk di kelas pertama. Jadi kalau kamu mau buat 35,5 boleh, 35 saja boleh, ya, 33,5 boleh, asalkan semua data, jadi ketika kamu buat atau menentukan kelas pertama, di setiap kelasnya itu terisi atau terdistribusi, ya. Kita untuk kasus ini saya katakan saya buatnya adalah 34,5. Kamu bisa coba di angka yang lain misalnya 35,5 boleh ya. Maka ini adalah bentuk tabelnya. Di sini kita punya interval, di setiap kelasnya itu ada batas bawah, batas atas. Kamu bisa hitung di situ berapa banyaknya kelas, tadi kita akan buat 6. Ya, di kelas pertama ada batas bawahnya 34,5, kemudian batas atasnya itu kalian bisa tambahkan 34,5 ditambah lebar. Lebarnya adalah 8. Jadi batas atasnya adalah 42,5. Ya. Nah, angka 42,5 di batas atas kelas pertama ini kita bisa gunakan untuk batas bawah kelas berikutnya. 42,5 ya, tambahkan 8 lebar kelasnya. Di sana di batas atas untuk kelas kedua adalah 50,5. Nah, begitu seterusnya, kamu bisa lihat di sini dari ke-6 ya, ke-6 kelas punya batas bawah, batas atas di masing-masing kelasnya. Nah, kamu bisa perhatikan di tabelnya yang sudah kita buat, apakah data pertama masuk di kelas pertama? Nilai minimumnya adalah 36. Apakah 36 itu masuk di kelas pertama? Masuk ya. Kemudian, saya tanya lagi, di kelas terakhir, ya kelas 6, di sana ada 74,5 sampai 82,5. Apakah angka 80 untuk nilai maksimum itu masuk di kelas terakhir? Di kelas 6, di kelas 74,5 sampai 82,5, masuk ya. Artinya, tabel ini sudah bagus, sudah bisa kita gunakan. Jadi, kita tinggal mendistribusikan. Jadi, dari diagram tangkai daun yang sudah urut ini, kita akan distribusi ke dalam tabel. Sekarang kita ke kelas pertama dulu. Di kelas pertama ada interval 34,5 sampai 42,5. Lalu kamu kembali ke diagram tangkai daun. Ya, ada berapa orang yang dapat nilai antara 34,5 sampai 42,5? Maka di situ ada mahasiswa yang dapat nilai 36, lalu ada mahasiswa yang dapat nilai 42. Maka di sini frekuensinya adalah 2. Berikutnya di kelas kedua ada 42,5 sampai 50,5, maka ada berapa mahasiswa yang dapat nilai antara 42,5 sampai 50,5. Kamu bisa kembali ke diagram tangkai daun yang sudah urut, kamu cari ada berapa orang yang dapat nilai di antara itu di kelas kedua. Jadi kalau dihitung di sana ada 5.
Ya, begitu seterusnya di kelas ketiga kalau kamu cari sendiri, frekuensinya ada 17 orang yang dapat nilai antara 50,5 sampai 58,5. Kemudian di kelas keempat ada 24 orang mahasiswa yang dapat nilai antara 58,5 sampai 66,5, dan di kelas kelima ada 10 orang ya yang dapat nilai antara 66,5 sampai 74,5, dan di kelas terakhir ada 2 orang yang dapat nilai antara 74,5 sampai 82,5. Jadi jika dijumlahkan seluruh frekuensinya 2 tambah 5 tambah 17 tambah 24 tambah 10 tambah 2 itu sama dengan 60. Artinya semua data ya ada 60 sampel ini masuk semuanya ke dalam tabel. Nah, begitu. Semoga bisa dimengerti. Oke, yang berikutnya kita lengkapi tabel kita. Tadi kita di 2 kolom ini ya, kita sudah buat tabel distribusi frekuensi, ada interval dan frekuensi. Sekarang kita akan lengkapi ya frekuensi kumulatif dan frekuensi relatif. Kita di frekuensi kumulatif dulu. Coba lihat di baris pertama untuk frekuensi kumulatif. Dari pengertian tadi, ya definisi dari frekuensi kumulatif adalah seluruh banyaknya data yang muncul pada kategori tertentu. Maka kalau saya bilang seluruh banyaknya data yang sudah muncul di kategori pertama atau di kelas pertama, berapa? 2. Ya, di sini ada 2 pada baris pertama untuk frekuensi kumulatif. Lalu, di kelas kedua, ya, kita artikan lagi berapa ya seluruh banyaknya data yang sudah muncul di kelas kedua seluruhnya. Ya, jadi kelas pertama tadi ada 2 orang, di kelas kedua ada 5, maka di sini adalah 7. Frekuensi kumulatif pada kelas kedua di situ 7. Nah, begitu seterusnya. Jadi 2 tambah 5 7. Kemudian di kelas ketiga, seluruh data yang sudah muncul berarti 2 tambah 5 tambah 17 frekuensinya di frekuensi kumulatif sama dengan 24. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk di frekuensi relatif, rumusnya adalah frekuensi ya F ya dibagi banyaknya data berarti 60 kalikan 100%. Jadi 2 dibagi 60 untuk frekuensi relatif yang di baris pertama, 2 dibagi 60 kalikan 100%. Kemudian karena di sini kita nggak pakai simbol persen, maka bagi lagi dengan 100, maka di sana 0,033 untuk frekuensi relatifnya. Tapi kalau kamu pakai simbol persen, maka hasilnya adalah 3,33%. Nah, kayak gitu. Kemudian di kelas kedua, maka frekuensi relatifnya adalah frekuensi 5 dibagi 60 kalikan 100%. Ya, hasilnya adalah 0,083. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita sudah punya tabel distribusi yang sudah lengkap. Begitu. Ya, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup kelas WA. Oke? Nah, dari tabel tadi kita akan ini adalah contoh penyajian data yang lain ya. Jadi ini di luar kasus yang sebelumnya. Jadi dari penyajian data itu intinya tidak hanya di tabel saja, kita juga bisa menyajikan data itu dalam bentuk diagram chart ya, atau di sini diagram batang biasanya namanya. Misalnya ini, ya saya punya contoh diagram batang. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari data itu? Ya. Nah, apa yang bisa kamu simpulkan? Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari data di atas? Nah, ini adalah fungsi data. Jadi artinya apa? Bahwa ketika data itu masih merupakan data mentah, ya, kita tidak tahu, kita tidak bisa menyimpulkan atau tidak tahu mengartikan atau tidak bisa membaca data itu maksudnya apa sih. Nah, ketika sudah kita sajikan, baik itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram, maka kita baru bisa mengerti informasi apa yang bisa kita peroleh dari diagram itu. Artinya apa? Bahwa penyajian data ini ya tujuannya adalah untuk memudahkan orang untuk membaca data. Jadi
meskipun orang itu tidak ikut dalam penelitian, tapi ketika dia membaca datanya, ya misalnya dalam bentuk tabel atau diagram, maka dia bisa menggali informasi dari diagram itu, sehingga orang yang tidak tahu datanya, ya ketika disajikan seperti ini kan lebih mudah membacanya. Nah, begitu. Nah, ini adalah contoh lain ya, contoh lain dari penyajian data di situ. Nah, ini adalah contoh diagram chart. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari data itu, atau apa yang bisa kamu gali informasi ya dari data tersebut. Nah, dari situ kamu bisa lihat, oh, ini adalah tentang perkembangan penduduk ya di suatu kecamatan atau suatu daerah begitu, di mana di sana ditinjau dari jenis pekerjaan. Nah, dari situ kamu bisa lihat perkembangannya ya dari tahun ke tahun. Nah, itu adalah informasinya yang bisa kamu baca dari data yang banyak itu. Nah, begitu. Penyajian data yang berikutnya di sini ya, artinya data itu tidak hanya dalam bentuk tabel, tapi juga bisa kamu sajikan misalnya dalam diagram lingkar. Ini adalah kasus yang tadi kita selesaikan ya, kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau dalam bentuk diagram lingkar seperti ini. Nah, bisa kamu lihat bahwa di biru misalnya, ya poin biru, ada 34,5 sampai 42,5. Berapa frekuensinya? Di situ 2, ditunjukkan 2. Kemudian di kelas yang kedua, kelas ungu ya. Nah, di situ 42,5 sampai 50,5. Di situ ada 5. Jadi ini adalah salah satu contoh ya penyajian data dalam bentuk diagram lingkar. Yang berikutnya, ini adalah dalam bentuk diagram donat. Jadi terserah. Ada banyak diagram yang bisa kamu pilih ya untuk kamu menyajikan data itu. Ini salah satu contohnya. Yang berikutnya, ini adalah penyajian data dalam bentuk poligon ya, poligon. Jadi dia berupa garis. Nah, ini sesuai dengan kasus yang tadi. Ya, penyajian data untuk diagram lainnya banyak. Nah, banyak sekali pilihannya, terserah kamu mau menyajikan ya, mau dalam bentuk apa. Tabel ya, tergantung apa namanya informasi ya. Tapi kalau di penelitian biasanya yang digunakan itu adalah tabel distribusi frekuensi dan diagram batang. Nah, itu aja. Yang lainnya masih banyak ya, masih. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga bisa dipahami. Jadi jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti ya atau kurang dipahami dari penjelasan saya, boleh ditanyakan ya di grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum.